berdoa, nih ya, tadi yang saya puji Anda, ternyata Abdul Muthalib itu yang ke dalam Ka'bah ini berdoanya melalui patung Hubal, yaitu berdoa kepada berhala yang namanya Allah. Jadi kalau Anda mengatakan tepat namanya Tuhan Anda itu Allah, yaitu siapa? Sesembahan pagan Quraisy, yaitu Tuhannya Abdullah. Oke, sekarang saya tunjukkan nih akar dari sinkretismenya Islam ya. Tadi ada yang ngasih nih si Sidik, cuman saya simpen terus. Ini kan Allah. Ini ternyata di sini yang mana nama Allah ini adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Nih ya, tadi kan mempermasalahkan bahasa yang tidak bisa dibantah sama sekali. Jadi kata Allah ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu setara atau sinonim dengan Allah, Aka, dan Amba. Yang ini adalah dewa dari orang-orang yang beragama, ya tahulah, saya nggak akan nyebut. Ya. Terus ternyata benar kalau dewa Hubal gitu ya, atau dewa bulan. Nih sekarang kita lihat Allah bentuknya seperti ini. Kalau kita putar teman-teman, jadinya seperti ini. Nah ini apa? Ini dibacanya Om. Ya, huruf suci Weda, Om, dalam bahasa Sanskerta. Jadi ini merupakan bentuk klaim. Makanya kalau kita lihat nanti di dalam hadis Nasai 3124, boleh di-pause bentar? Ternyata ini Muhammad bersabda untuk memerangi apa ini? Untuk memerangi India. Kenapa? Karena banyak syariat dari India, dari pagan Quraisy ya, dari agama-agama Neoplatonis dan seterusnya, itu yang dicomot, makanya disuruh memerangi India dan juga kelompok yang bersama dengan Isa gitu ya. Silakan. Sorry ya, aku pakai semua waktunya. Oke. Baik, saya tanggapi ya. Sebenarnya ternyata saya sederhana aja menanggapi. Saya bilang tadi, cobalah berhati-hati dalam bernarasi. Ketika kamu menarasikan negatif tentang Allah itu kepada umat Islam, kamu secara tidak sadar, kamu itu sedang menyerang orang Kristen yang ada di Arab. Kau katakan pagan, kau katakan berhala atau apa, itu kamu sedang mengatakan. Saya sudah bilang tadi, sampaikan datanya, versi bahasa Arabnya, saya jelaskan sama Anda. Nama sang pencipta, sang sembahan. Lah kalau Anda tidak sepakat, saya bilang, yang kamu itu yang sedang kamu bantah pertama dulu adalah orang Kristen sendiri. Gitu loh. Kalau kamu serang begitu caranya. Makanya saya bilang tadi, saya pakai data. Begini, bukan mencocok-cocokkan konsep. Nah seperti itu ya. Kalau kamu katakan barusan dicocokkan seperti ini, seperti itu mohon maaf, menurut saya bukan yang sangat ilmiah ya, pencocok-cocokan seperti itu. Karena saya menampilkan data resmi dari Kristen itu sendiri. Saya bilang, kalau Anda buka juga ada di Kamus Al-Munjid, namanya itu di halaman 16 seingatku ya. Saya pernah melihat datanya, hard copy-nya ada di internal Muslim juga. Saya melihat di More Rizki, di situ dikatakan Allah itu siapa gitu. Nah itu udah jelas. Nah ketika kamu narasikan negatif seperti itu, ya itu silahkan. Pertama yang kamu serang adalah Kristen itu sendiri. Nah kedua, mengenai kakeknya Rasulullah ketika akan menyembelih atau membunuh ayahnya Rasulullah, lalu Anda tidak selaras, tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Ingat, ada masa kekosongan karena risalah ajaran yang diterapkan oleh Islam itu belum ada, orang nabinya belum lahir. Nah itulah ketika Anda tadi membawa dalil tentang bahwa sesungguhnya mengundi nasib dan lain sebagainya dilarang. Iya, itu di dalam ajaran dilarang. Sebelumnya ajaran itu belum ada. Makanya yang saya bilang adalah itu disebutnya masa fatroh, masa kekosongan. Dalam masa kekosongan itu, bahwa kakek Rasulullah dan seterusnya itu tidak menyekutukan Allah mereka. Makanya dikatakan kalangan yang hanif, orang yang condong mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Gitu loh, orang yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Loh, kenapa demikian? Iya, karena mereka sudah mengenal Allah. Nah, masalah ada yang menghadirkan berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal dan seterusnya. Itu para berhala yang dihadirkan oleh orang-orang. Al-Quran pun sudah menyinggung. Ketika ditanya ke mereka, itu
ada di surah Az-Zumar ayat 3 itu udah dikatakan bahwa mereka itu tujuannya katanya untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu kan, begitu bilangnya. Nah maksudnya kan mereka itu menyekutukan Allah karena tidak boleh ada berhala. Kehadiran Nabi Muhammad SAW dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang itu berhala dikosongkan, itu udah jelas. Makanya sebelum ajaran Nabi Muhammad banyak orang yang mengikuti pemikirannya karena pewahyuan belum datang. Tetapi yang namanya mengenal satu Tuhan itu sudah dikenal. Itu yang saya sampaikan tadi gitu loh ya. Itu yang saya sampaikan. Poinnya adalah lalu ketika dia mengutip hadis tadi model kiamat, bagaimana tentang ajaran ya, yang hadis Bukhari 1272 di situ dikatakan bagaimana tentang itu ketika menjelang wafatnya Abu Thalib pamannya Rasulullah SAW mendatanginya dan ternyata sudah ada Abu Jahal bin Hisham dan Abdullah bin Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Maka Rasulullah berkata kepada Abu Thalib, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang dengannya aku akan menjadi saksi atasmu di sisi Allah. Maka berkata Abu Jahal, Abdullah bin Abu Umayyah, wahai Abu Thalib, apakah kamu akan meninggalkan agama Abdul Muthalib? Rasulullah SAW terus menawarkan kalimat syahadat itu. Bahkan di hadis lain diterangkan bahwa aku ini Muhammad sebagai utusan Allah. Nah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pamannya tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat karena memang dia tidak mau, poinnya adalah mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Makanya sementara dia adalah paman yang paling membela Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad yang sangat mencintai pamannya itu, sehingga ada turun ayatnya ketika kalimat innaka la tahdi liman ahbabta wallahu yahdi mayasya, bahwa engkau wahai Muhammad tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Nah itu jelas, maksudnya begitu. Mereka tidak mau, kan Abu Jahal pamannya tidak mau menerima kenabian Nabi Muhammad SAW gitu. Nah mereka itu sudah mengenal bahwa Allah itu ada, tapi mereka di kalangan musyrikin, ya di kalangan musyrikin itu adalah ketika konsepnya tadi yang kau bawa berhala itu, mereka menghadirkan berhala-berhala dengan tujuan untuk mendekatkan kepada Allah, padahal Allah tidak menyukainya. Kalau masalah engkau membawa data sebelum datangnya risalah, itu masanya beda. Karena apa? Masa fatroh dengan masa kenabian itu sudah beda pembahasannya. Namun satu yang perlu dipahami adalah mereka semua sudah mengenal Allah. Ketika ada kalangan orang musyrik, mereka menyekutukan Allah dengan seenaknya sendiri, mereka beribadah mengikuti pemikirannya. Ya, terima kasih. Monitor itu Erben. Oke. Aku sedikit aja Bro Kiamat ya. Aku mau menanggapi. Jadi saya hanya fokus di kata Allah tadi, itu bagus ya. Bentar ya. Aku mau tunjukkan data ini. Kedengaran saya nggak dengar lah Erben. Oke ya. Ini teman-teman direnungkan ya secaranya ini. Kok tutup. Aduh. Ini ya. Jadi gini. Yang menjadi perenungan adalah Abdul Muthalib itu meninggal 578, Nabi Muhammad lahir 571. Artinya mereka hidup bersama 7 tahun. Abdul Muthalib ini sudah menyembah kepada Allah. Sedangkan Muhammad menjadi nabi itu usia 40 tahun. Artinya dari 571 sampai 610 itu Nabi Muhammad itu berarti ikut ini agama Hanif. Kalau Abdul Muthalib menyembah Allah, Islam menyembah Allah, berarti Islam bisa disebutkan akar dari iman Abdul Muthalib. Artinya Nabi Muhammad menerima wahyu untuk menegaskan penyembahan kepada Allah. Ini dia. Jadi artinya sembahan Abdul Muthalib dengan agama Islam itu sama. Padahal Abdul Muthalib ini sebenarnya Quraisy. Dalam satu sisi katakan Quraisy itu apa? Belum lagi nanti Nabi Muhammad usia 25 tahun ya. Itu dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah itu agamanya apa? Nasoro. Baru Nabi Muhammad ini pun punya seorang yang sangat dekat dengannya. Namanya Warakah. Warakah ini seorang Nasoro. Artinya berarti Nabi Muhammad sangat dekat dengan Warakah. Bahkan ketika Warakah meninggal, Nabi Muhammad itu kan mengalami kehilangan sosok seorang yang luar biasa dalam dirinya.
Jadi pertanyaannya banyak ini dari sini. Sebenarnya Nabi Muhammad agama di sini atau Nasoro di sini? Atau Nasoro ini apa hubungannya dengan agama Hanif tadi? Silakan, bro. Silakan. Silakan Kiamat, cukup. Baik, Cak, boleh di-pause dulu. Aku buka kamera. Bentar. Bentar kok, nggak ini ya, nggak langsung. Ya, jadi begini nih saya udah cek ya di dalam st-striptakla.org. Ini ternyata punya ortodoks Koptik. Jadi ini bahasa Arab. Nah, tadi Alif mengatakan bahwasanya Allah itu mau disama-samain sama Allah SWT ya, yang kemudian dikatakan adalah nama. Nah, terus saya mau buktikan dengan cara yang gampang aja. Jadi kalau dia kan mau bersembunyi di balik bahasa Arab, tapi kalau kita langsung buka di dalam Yesaya 42 ayat 8. Jadi gampang cara membuktikan. Yesaya 42 ayat 8 di sini dikatakan apa? Aku ini Tuhan ya, huruf kapital ini Yotet Vav. Itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku dan seterusnya kepada yang lalu, apalagi kepada ke Allah Arab gitu ya, nggak mungkin. Nah, sekarang kita cek ya di sini. Ya, kita buka tadi ini kan katanya nanti ke Kristen sendiri, ke internal. Waduh, kamu ini ada-ada aja, kamu ngajak saya bercanda ya. Yesaya 42 ayat 8 ya, kita cek. Ternyata ya ini ayat 8. Ternyata di sini apa? Akulah Tuhan ya, atau Yoset Vav tadi huruf kapital semua. Inilah namaku. Ya, terbukti bahwasanya Allah itu bukan nama, tapi namanya adalah Yoset Vav. Itu loh Alif. Ya, jadi kebohonganmu kebongkar lagi. Kamu nggak bisa tipu-tipu di sini ya. Lanjut. Tadi Alif mengatakan bahwasanya ya Abdul Muthalib dan Abu Thalib itu adalah Hanif. Kamu nih tahu bisa bedakan Hanifiyah dengan Watsiniyah atau Pagan Quraisy nggak? Kalau nggak bisa bedakan ya repot bro. Kamu bilang Hanif semua dari Adam, Islam, semua klaimnya Islam. Ini agama apa sih? Semua diklaim syariat orang Pagan Quraisy, cium batu, tawaf, semua diambil. Bahkan nanti kalau udah belajar tasawuf dari kekristenan, Hindu, Buddha, semua diambil. Wah, saya kalau mau menceritakan bagaimana konspirasi dan kelicikan Islam terlalu banyak teman-teman. Cuma nanti jadinya terlalu menjijikkan. Jadi poinnya gini ya, Abu Thalib ini menolak syahadat. Dia mengikuti agamanya dari Abdul Muthalib. Ya, jadi Anda itu mau bersembunyi kemana lagi? Agamanya apa? Ini saya tunjukkan. Anda kan bilangnya saya cocok mologi dari mana? Orang ini saya pakai sirah nabawiyah kok. Ini loh, Abdul Muthalib itu doanya kepada Allah. Tetapi di satu sisi, di sini diceritakan Allahnya ini pakai A besar ya. Allahnya pakai A besar nih. Ini Muhammad masih baru lahir ini. Yang Muhammad itu di dalam perut Aminah itu 4 tahun 9 bulan. Oke. Lu udah habis ya? Waktu habis. Iya. Ya. Baik. Jadi begini ya, saya terima kasih. Memang saya naik ke sini, saya tidak akan melakukan serangan balik. Saya akan menjawab apa yang dipernyatakan oleh kawan Kristen. Saya akan terfokus di sana. Tapi saran saya ya buat Kiamat, ketika kamu membantah data saya yang di Kristen, tadi aku bilang ortodoks Koptik, ya itu memang punya Kristen. Saya bilang, kamu bantah menerjemahkan, ya kamu coba terjemahkan saja gitu. Tapi kamu mengutip kitab Yesaya. Nah itu sebenarnya nggak sinkron. Membantah data saya. Coba katanya. Coba kitab mana tadi yang kamu buka? Loh, ayo kita buktikan. Kamu skip tahan dulu aja. Mau kitab mana yang nama? Coba langsung kita lihat terjemahannya apa sama-sama. Tadi kamu sudah buka juga tadi. Kitab mana? Tadi kamu bukan buka kitab. Loh, kamu tadi dengerin dulu saya ngomong. Itu nama. Sekarang saya mau lihat itu di ayat mana yang dikatakan nama. Itu di websitenya Kristen saya bilang tadi. Di mana? Kamu ayat juga berapa? buka. Nah, oke. Ayat berapa?
kok ayat berapa itu di websitenya Kristen. Kamu juga tadi buka. Ya, coba kamu tunjukkan sebelah mana coba. Loh, tadi kamu sudah nunjukkan. Tadi kamu nunjukkan apa ya, tadi? Ya sudah, berarti Anda sudah terbantah gitu aja. Loh, repot. Masih kok sudah terbantah? Ya udah saya buka lagi. Oke, nggak apa-apa. Saya buka lagi. Sejak kapan? 1 Tawarin 16 ayat 26 di situ pakai kata Allah juga. Jadi Elohim itu ya, saya kasih tahu, Elohim itu sesembahan. Mau malaikat, mau nanti dikatakan Allah, mau Allah di luar Allah, Allah Israel, semua dikatakan Elohim. Di sini waktunya Bang Alif ya, nanti kalau misalkan baru ditanggapin ya. Ya, saya bilang ini saya bilang ini datanya orang Kristen ini. Di mana? Coba bukanya di mana? Enggak apa-apa, itu aku mau cek. Bukanya gimana yang itu? Enggak usah dijalankan waktunya gini. Bro, tadi Kiamat sendiri katanya udah buka tadi. Biar langsung kita cek. Iya, bukanya gimana? Coba. Saya mau lihat tampilannya seperti apa. Coba kamu bukanya di home atau di mana? Ya di Chrome lah. Ya, itu di sebelah mana? Sebelah yang paling depannya itu mana? Maksudnya gimana sih? Loh, kamu ini gimana sih? Ini buka nih. stkalat.org full free dan seterusnya. Ya buka aja ini websitenya, ini ada ini. Di menu mana? Ya makanya saya jelasin. Nah, ini kalau saya di mana? Nih. Langsung saya terjemahkan, langsung kita lihat sama-sama. Kamu tadi buka, coba kamu open cam lagi. Tadi kamu buka websitenya, bener nggak? Loh, iya, kamu jangan-jangan sudah tahu buka tapi kamu nggak bisa baca, jadi kamu di situ yang dikatakan Allah itu nama itu di menu mana? Ini. Iya, itu di menu mana? Ini saya udah tampilannya nih, saya udah buka. Hada Ismun. .org situs ortodok Koptik sekarang. Ya. Ya ini nih. Saya bilang nih, Komus Alkitab Al-Muqaddas. Allah itu adalah nama. Makanya ini baca ini. Kalau kamu nggak bisa baca, saya bantu terjemahkan. Saya bilang saya fair. Nggak usah kamu yang menerjemahkan. Di mana? Lah ini buka aja. Ini kan saya bilang tadi ketik ya. Nah gini. Nih kalau kamu bisa baca nih, Allah fil kitabil muqaddas. Ketik aja nih. Debat sama orang Arab kemarin nggak bisa apa-apa kok. Debat dalam bahasa Arab. Kok malah jadi nyerang ke sana sini? Iya. Ini baca kamu nggak bisa bahasa Arab. Debat sama orang Arab aja nggak bisa kamu. Langsung ngomong bahasa Sunda. Loh iya. Ini jadi gimana? Mau mendebatkan saya nggak bisa bahasa Arab atau mendebatkan ketuhanan yang menggunakan bahasa Arab? Debat bahasa Arab. Mungkin gini bro, Kiamat. Enggak, makanya aku penasaran. Itu buka menunya gimana? Bentar, ajarin aku dulu dong cara bukanya gimana biar aku ini lagi diajarin ini. Kamu ketik. Kamu klik kanan. Coba kamu klik kanan titik 3 terus kamu terjemahkan. Kamu buka yang menu tadi. Coba yang tadi kamu buka. Coba. Oke. Sekarang kita buktikan sama-sama. Nah, nanti kau aja yang bikin ya. Langsung buka. Yang mana? Yang ini. Yang tadi kamu bilang yang Allah itu adalah nama. Silakan kamu buka yang seperti repot tadi. Juga sih ya. Kalau nggak bisa ya udah. Kamu nanti mau kamu klik kanan atas. Kanan atas sekarang langsung terjemahkan. Terjemahkan. Nah, itu tuh. Kamu nanti sepakat apakah semua terjemah ini murni kebenarannya? Ini adalah, itu tuh lihat. Nama apa? Di situ adalah dalam nama Bapa. Di situ ini adalah nama apa? Bentar dulu, Allah dulu. Ini adalah nama. Atas dulu kamu lihat Allah. Ini sedang menjelaskan kata Allah. Anak Tuhan. Terus di situ dikatakan apa? Itu nanti. Ini adalah anak Allah, anak Tuhan itu nanti. Makanya Tuhan, Allah ini adalah nama apa? Nama Allah Tuhan, itu apa? Nama Tuhan. Pencipta semua makhluk. Adalah God. God itu adalah nanti dibuatnya adalah Theos. Theos itu adalah Inggris. Allah. Gitu. Kamu semakin membantah pernyataan dari Kristen. Kamu semakin menolak data ini. Kamu itu sedang tidak sepakat dengan Kristen Ortodok Koptik itu. Orang di situ udah kelihatan kok. Ini kelihatan. Kamu nggak bisa paham. Baca ini kamu nggak bisa paham. Kamu nggak paham ini. Ini adalah nama Tuhan. Allah itu adalah ini, saya bilang tadi, Hada ini, Ismun adalah sang nama, Al-Ilah, sang sesembahan atau Tuhan. Saya bilang tadi udah jelaskan. Saya nggak melintir-belintir. Nah, lalu saya kembali ke bahasa Arab ya. Silakan kamu screenshot aja kalimat ini. Lanjut kamu screenshot, saya melintir atau tidak? Ini kan, silakan.
Iya, ya udah, artinya Allah itu adalah nama Tuhan, nama sang sesembahan, saya bilang tadi. Nah, makanya kalau saya dari segi saya kembalikan ke bahasa aslinya gimana ntar. Aduh, gimana kembalikan ke bahasa aslinya ya? Oke. Makanya saya bilang tadi menggunakan terjemahan, saya pakai satu perkata, saya bilang tadi Al-Ilah, sang sesembahan, nama sang sesembahan gitu loh. Ini saya udah sampaikan tadi di dalam terjemah bahasa Indonesia adalah nama Tuhan gitu. Maksudnya nama sang sembahan, Kholikun, yang menciptakan, Jami'il kainati, seluruh keadaan makhluknya, seluruh makhluknya, wal hakimu, sebagai hakim. Cuman kan yang membedakannya adalah kalau di Kristen itu nanti ada Ibnullah namanya, ada anak Allah. Nah, inilah beda lagi nanti konsepnya gitu loh. Tetapi yang namanya Allah itu sudah dijelaskan di sini. Ini saya sudah sampaikan. Nah, kalau bentar bro. Apa? Jadi kalau bahasa aku udah dapat dari sana penjelasannya. Udah lanjut. Iya, pokoknya semakin kamu membantah data ini, kamu tuh semakin menolak konsep kekristenan yang ada di Arab. Saya bilang gitu. Loh, jadi saya sampai selesai nggak nih? Tapi nggak apa-apa sih, saya kurang lebih 7 menit lagi karena mau maghrib juga. Bentar, aku mau tanya sama kamu. Data yang kamu pakai itu tahun berapa itu dibuat? Loh, lah ini website Pak ini loh. Pak Erban, nanti langsung nanti waktunya kurang cukup 13 menit soalnya. Nah, ini aku udah dapat penjelasannya di sini dari Santo Takla juga. Apakah nama Allah itu diambil diciptakan oleh Islam? Ini nanti lengkap jawabannya. Oke. Ya, ya nanti langsung aku tunjukkan datanya. Dari situ juga. Jadi kan dia mau mengklaim nama Allah itu dipakai dan seterusnya. Nanti ya silakan lanjut aja. Gampang. Ya, saya bilang, saya pakai data Kristen. Kalau kamu mau membantah seperti apapun, silakan bantah. Ini data dari internal Kristen. Saya bilang kamu kalau semakin membantah berarti kamu semakin membantah data-data Kristen, itu silakan aja gitu loh. Saya bilang Ica, waktunya dijalanin saya aja. cuma menampilkan data gitu. Semakin kamu serang, kamu semakin menyerang datanya orang Kristen, gitu aja saya bilang. Oke, mengenai masalah kemusyrikan saya bilang tadi sebentar ya. Saya siapkan salah satu data di Al-Qur'an. Saya memang hari teman-teman kalau dipotong bingung ini udah kelar apa belum gitu, biar supaya ada kondusif juga diskusinya. Kalau misalkan begini masih potong lagi kan itu waktu kita lagi bicara. Tadi tuh gini loh Kak Ica. Tadi kan di framing itu adalah nama, Allah itu adalah nama ya. Jadi tadi saya mau pastikan menunya di mana gitu loh. Saya cuma mastiin itu karena dibentrokin gitu loh sama etimologi. Kok framing? Lo data resmi kok framing gimana sih? Lo kok framing? Lo saya tanya itu menunya di mana kok? Biar saya bilang enggak, ya ini repotnya. Enggak, saya tanya sama Kiamat. Oke. Ya kamu ralat dulu kalau saya framing, kamu ralat dulu. Udah lanjut aja. Kamu ralat dulu kalau saya memframing. Kamu ralat dulu. Bisa enggak? Kamu ralat dulu. Loh, kamu tadi kan mau membentrokkan, sedangkan saya terus nunjukin ayat di dalam saya. Terus apa? Makanya udah kamu jalan aja, udah ngomong aja biar waktumu cepat habis tuh. Iya, silakan kamu bantah. Cuman yang sedang kamu bantah adalah datanya Kristen. Kalau bilang saya framing, di mana saya framing? Saya pakai data resmi. Sudah gitu boleh loh. Kita lanjut, Pak. Nah, kata Allah ini sudah dikenal. Saya kembali. Saya kurang lebih 5 menit lagi, makanya jangan dipotong terus ini. Ini udah mau masuk maghrib ya. Nah, saya kembali. Ketika kata Allah sudah dikenal betul, makanya ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Itu tidak dikenalkan lagi nama Tuhannya siapa, karena sudah dikenal, sudah diketahui nama Tuhannya adalah Allah. Nah, mengenai masalah praktek kemusyrikan sebelum datangnya Nabi Muhammad, mereka sudah mengenal Tuhan, tetapi mereka menghadirkan berhala. Oke, saya buka datanya. Nah, ini contoh, saya buka di surah Az-Zumar ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ala lillahi dinul khalis walladzina taqadu min dunihi auliya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum bima hum fihi yakhtalifun. Innallaha yahdi man huwa kadibun kafar. Oke, ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih, yang hanif dari musyrik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, mereka yang menekan berhala ini berkaitan dengan kemusyrikan, kami tidak menyembah mereka, melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah.
ya, kepada Allah dengan sedekat-sedekatnya. Nah ini maksud mereka itu punya niat baik, tapi seenaknya menghadirkan berhala-berhala. Mereka sudah mengenal nama Tuhannya, tapi mereka menghadirkan berhala. Nah itu makanya ketika tadi dikatakan, dia sudah tahu Allah dari pamannya. Saya bilang sepakat, orang dari zaman Nabi Ismail itu sudah mengenal Allah kok. Nah makanya ketika wahyu pertama, Nabi Muhammad SAW itu menerima wahyu, tidak mengenalkan lagi namanya, orang namanya sudah dikenal kok. Yang diperlukan oleh Nabi Muhammad adalah memberantas kemusyrikan, praktek-praktek kemusyrikan. Oke, tempatku ini sudah adzan maghrib ya. Kawan-kawan, saya izin mute dulu. Jadi buat kawan-kawan tidak perlu juga ada pembelaan, karena saya tidak menyerang kalian, karena saya di sini juga saya di sini sedang tidak menyerang keyakinan kalian. Boleh diperbesar Kak Ica. Ya silakan Alif kalau mau kabur. Ini masih ada waktu, nggak apa-apa, dibuang ya. Nggak apa-apa, kasih ke kiamat aja, kasih ke kiamat waktunya, saya simak di waktu saya, nggak apa-apa. Oke, baik. Ya, paling tidak saya sedekah waktu. Nggak ada isinya. Nggak apa-apa, saya tungguin, silakan. Nggak bisa. Bantah kaidahmu tadi Abdul Muthalib itu berhala, penyembah berhala, mau menyembelih anaknya kepada Dewa Hubal, nggak mampu. Nangis kamu ya di pojokan. Nih ya, Santo Takla ini dalam bahasa Arab ini. Ya, zaman sekarang udah canggih teman-teman. Jadi langsung di sini berbicara gini, apakah kata Allah dimonopoli atau diciptakan oleh Islam? Ya, jadi kan Islam ini mengatakan nama Tuhannya adalah Allah gitu. Sehingga di sini terjemahan jadi gini, kata Allah itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu adalah God. Nah, God itu jadinya kalau diterjemahkan lagi itu jadinya adalah Theos. Nanti jadinya Elohim. Kamu gitu. Kalau semakin membantah data itu, kamu semakin menyerang orang Kristen itu. Saya ingetin aja. Jangan motong. Nggak ada yang nyerang. Kamu ini bodoh, kamu ini udah nggak ngerti apa-apa, motong-motong pura. Ya udah kalau kamu ngerti baca tadi coba. Udah, coba yang aja dulu kamu. Diam aja nggak apa-apa. Dulu. Bilang bodoh nggak apa-apa. Iya memang bodoh kamu. Kamu tuh nggak ada baunya, lucu sih ya. Nggak ngerti apa-apa. Enggak loh, ya, lucu. Kamu bilang saya bodoh, tapi kamu yang nggak bisa baca, kan lucu. Waktu saya. Loh, ini waktu saya, kok saya bilang saya sedekahkan. Baca anak kecil juga bisa baca, tapi kamu tahu nggak Islam agama sodomi, tahu nggak? Tahu nggak gitu? Di Islam boleh dibolehkan nyodong, boleh nggak? Tuh, coba. Itu surah 2 ayat 223. Ini keluar aslinya ya. Maaf Mbak Ica ya, saya turun, saya bilang tadi, saya memang sengaja niat ingin melayani, saya menjawab pertanyaan, saya tidak akan nyerang balik dan saya tidak melayani hujatan. Ya, saya tidak menerima hujatan. Jangan potong-potong. Udah kabur aja. Islam kabur aja kalian. Saya bilang, malah saya baik sama kau, saya sedekahkan waktu saya loh. Kamu kok nggak terima kasih sama orang yang ngasih? Ada Islam yang pemberani. Kalau udah adu data, kalau nggak potong-potong, pengecut. Loh, gitu. Saya kasih kamu waktu loh. Saya punya waktu, saya kasihkan kamu. Nggak usah curhat. Ya udah kabur aja. Kok nggak usah curhat? Saya yang bisa baca. Kamu nggak bisa baca, tapi bilang saya yang bodoh. Kan lucu. Saya baca dan terjemahkan, tapi kamu nggak bisa baca. Lucu. Dari sini. Ini yang kamu mau sok tahu, kamu pelintir-pelintir. Saya mau jawab. Loh. Oke. Waktunya sudah nol. Ketawa di atas kedunguanmu. Ya kalau kamu pinter baca tadi yang saya data tampilkan gitu loh. Malu. Kamu panggil Islam yang banyak aja sama saya hatuha semua. Gak usah banyak bacot. Loh, ya? Orang saya lagi hatua sama kau, ngapain kau sibuk nyuruh-nyuruh panggil muslim? Kamu panggil. Nggak usah. Ulama saya itu terlalu berharga. Kamu nggak usah potong-potong. Kalau kamu merasa mampu, gitu aja deh. Yang motong-motong siapa? Tadi kau tiba-tiba mengatakan saya bodoh, nggak bisa baca. Padahal saya tampilkan, keluarkan versi bahasanya. Tadi saya bacakan originalnya, tapi kamu kan modal terjemahan. Kamu minta coba terjemahkan. Saya ikutin. Terjemahan juga saya tidak pelintir dari yang saya baca. Lalu kau bilang saya bodoh. Masalahnya di mana? Alif motong. Sekarang saya mau menunjukkan data malah bukan masalah motong. Khawatir kamu. Makanya saya pesankan sekali lagi. Supaya pesankan sekali lagi. Ya, saya bilang tadi pesankan sekali lagi. Kalau kamu semakin kamu tolak data itu, semakin kamu serang data kekristenan gitu. Itu aja saya bilang. Orang saya lagi nggak nyerang Kristen, kok nggak dari tadi saya bilang.
silakan aja gitu. Nah oke ya, di tempatku sudah maghrib, Kak Ahmad sudah turun duluan. Saya izin turun, Le Erben, Bang Moza, dan host terima kasih, saya izin turun. Salam. Makasih ya Bang Alif ya. Sorry kalau misalkan ada kata yang ini. Terima kasih. Oh loh, kok jadi Patrick? Jadi gambar. Ya, jadi Juma, si Juma. Rupanya si Ica ini suka mainin Juma ya. Bukan. Rupanya Main suka game. mainin Juma ya. Main game itu. Ngiri juga itu Rica ini. Rupanya Juma itu mainan bagimu ya. Keren juga lah kau. Aduh Tante. ya, saya ingin sebentar ke suara Nandar tadi. Nandar tadi kan yang dia melakukan framing dengan kata Hosana. Jadi mau saya kata, oh udah ada kiamat. Ya, lanjut dulu Pak Kiamat, lanjut dulu nggak apa-apa. Ya. Aku tadi kena report akun yang tadi, nggak ada yang kabur ya. Saya nggak pernah kabur sama Islam. Bagi saya Islam itu cuman orang yang nggak tahu apa-apa, yang tersesat. Jadi nggak ada saya kabur apa, nggak usah framing ya. Yuk lanjut. Jangankan cuma satu Islam, 10 Islam saya sendiri pun nggak ada masalah. Boleh diperbesar. Kiamat. Boleh diperbesar. Boleh di situ. Gak usah yang apa Islam yang kesurupan diturunin aja, nggak ada isinya. Islam yang kesurupan turun aja, kayak Muhammad kena santet. Dah. Turun. Enggak nih, itu terlalu banyak sangat tahu. Diturunin nggak kondusif. Saya ini mau ngasih tahu dong. Kiamat bahasanya jangan serem-serem. Loh, memang itu data. Muhammad memang pernah kena santet. Ih, nggak boleh begitu, udah. Lo kan nggak boleh gitu. Aku itu nunjukin apa adanya kok. Kalau aku fitnah baru salah. Kalau emang gitu apa adanya Muhammad kena santet, kenapa aku disalahkan? Fair lah. Kalau mereka malah nipu-nipu di sini pakai ini namanya adalah Allah. Gimana orang Kristen kok nggak ngerti? Jadinya malah dipelintir-pelintir kaidahnya. Ini kan menjijikkan. Halo ya. Ini sama datanya dari Ortodoks Koptik juga. Ya di sini apakah kata Allah itu diambil ya atau dimonopoli atau diciptakan oleh Islam ya di sini. Tadi sebetulnya saya udah nunjukin data yang tentang orang pagan Quraisy udah terlebih dahulu menggunakan kata Allah. Tapi kalau mau lebih jelas lagi gini ya, kata Elohim ya, ini kalau Tuhan ini nanti Elohim dalam bahasa Ibrani ya. Awalnya adalah kata yang disebut dalam Alkitab yang sebelum Islam. Ya, dan beberapa kali disebut sekitar 2246 kali. Anda akan menemukan teks lengkap Alkitab di sini ya, di dalam websitenya ini. Ini bab pertama, ini maksudnya dari kejadian 1 dalam Alkitab. Dan Anda akan menemukan di dalamnya. Jadi kejadian 1 ayat 1 itu di bawah nih. Nih, pada mulanya Allah.